Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk untuk topik bahasan neraca panas atau neraca energi dalam teknik kimia untuk mata kuliah PIK, Proses Industri Kimia di Prodi TKM Politeknik di Makassar. Baik, selanjutnya. Jadi, kenapa neraca panas itu penting dalam sebuah proses kimia? Jadi, dengan adanya neraca massa, kita bisa menentukan atau menghitung berapa banyak kebutuhan utilitas seperti misalnya uap panas untuk heat exchanger atau untuk memanaskan reaktor, seperti juga cooling water yang dibutuhkan untuk mendinginkan ya di cooler. Kemudian eh, perhitungan neraca panas ini juga digunakan untuk menghitung alat-alat penukar panas seperti evaporator, ya, cell and tube, heat exchanger, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya neraca panas kita bisa mencegah bahaya keselamatan. Misalnya ada runaway reaction, ya. Jadi ada reaksi yang tidak diinginkan karena perbedaan suhu. Dan juga kita bisa menentukan biaya operasional pabrik. Karena biaya untuk menghasilkan energi atau energi yang dibutuhkan dalam sebuah proses kimia itu biasanya sangat besar ya biayanya. Kemudian neraca panas ini diturunkan dari hukum kekekalan energi, di mana kita ketahui bahwa energi tidak bisa diciptakan ya atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk saja, dan persamaan energi secara umum kita bisa atau kita sudah kenal sebagai berikut ya. Akumulasi sama dengan input kurang output plus generasi minus konsumsi. Nah, jadi dengan kata lain, proses perhitungan neraca massa itu bergantung pada laju panas input ya yang masuk ke proses itu pasti akan sama dengan laju panas yang keluar ya. Kemudian neraca panas dalam sebuah proses kimia itu biasanya digambarkan menggunakan persamaan umum ini. Jadi delta H, kita tahu delta H itu entalpi ya, ditambah dengan delta EK, jadi perubahan energi kinetik, ditambah lagi dengan delta EP, atau perubahan energi potensial sama dengan Q min W, di mana Q-nya itu adalah panas ya, yang dibutuhkan, W ini adalah kerja. Nah, seringkali karena proses kimia ini eh, tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial, seringkali jadi delta EK dan delta EP ini kita coret, ya, tidak kita perhitungkan. Sehingga eh, W ini juga ya kerja jika tidak ada peralatan yang seperti pompa ya yang bergerak ya seperti turbin, maka W atau kerja ini juga bisa kita coret. Sehingga secara garis besar yang akan kita dapatkan nanti tinggal delta H sama dengan Q. Jadi panas yang di eh, supply atau panas yang keluar dari sebuah proses kimia itu sama halnya dengan nilai delta H-nya. Nah, kemudian delta H ya. Jadi delta H ini adalah atau H itu adalah entalpi. Jadi entalpi ini adalah ukuran dari energi termodinamisnya sistem. Nah, jadi seberapa besar energi yang dibutuhkan sistem untuk bekerja. Kemudian CP. CP ini kita kenal sebagai kapasitas panas ya. Jadi CP ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan satu satuan massa ya sebesar 1 derajat. Nah, kemudian biasanya untuk menghitung CP sendiri itu kita mendapatkan persamaan polinomial seperti ini ya. Namun tidak mesti bentuknya polinomial A plus BT plus CT
kuadrat plus dt pangkat 3 ini pangkat ya. Nah, bisa juga pangkatnya di sini seperti ya, di sini T per 2. Yang penting dia persamaannya polinomial. Nah, itu. Contohnya ini adalah eh, apa, kapasitas panas dari udara pada eh, temperatur yang berbeda nih. Contohnya seperti itu. Jadi kapasitas panas itu akan berubah berdasarkan suhunya. Jadi dia sangat bergantung pada suhu. Kalau kita bisa lihat sendiri persamaannya juga ini banyak sukunya yang dikalikan dengan T ya, atau suhu absolut. Kemudian di dalam menyusun neraca panas nanti juga kita membutuhkan keadaan referensi. Jadi keadaan di mana detail atau basis eh, database itu diketahui. Biasanya pada 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin ya. Itu biasa kita sebut dengan temperatur reference. Ya, kemudian panas sensibel dan panas laten. Jadi untuk menghitung Q ya, atau eh, panas yang dibutuhkan oleh sistem, kita bisa menggunakan persamaan integral ya, T operasi sampai T referensi M CP DT, di mana M ini bisa massa, bisa mol ya. CP ini tadi ya kapasitas panas dikalikan dengan DT. Nah, dikalikan dengan perubahan suhu, namun kita harus integralkan dulu persamaannya. Ya, siapa yang diintegralkan? Yaitu CP, karena hanya CP yang berubah-ubah terhadap suhu. Itu. Kemudian ada juga panas laten. Jadi panas laten ini dikarenakan adanya perubahan pasang ya pada suhu konstan. Nah, biasanya panas laten ini dicari dengan Q sama dengan M kali delta HV. Nah, kemudian neraca panas juga bisa kita bagi-bagi lagi. Ada neraca panas tanpa reaksi kimia ya. Sama halnya dengan neraca massa. Jadi murni ini hanya proses fisik saja, pemanasan, ya, pendinginan, pemisahan, mixing, dan lain sebagainya. Biasanya ini digunakan yang kita pakai untuk menghitung neraca massa itu hanya entalpi masuk ya, H in dan H out saja, serta key yang dibutuhkan untuk melengkapi balance panas tersebut. Jadi persamaannya jika eh, hanya sistem tanpa reaksi, kita bisa menghitung neraca panas itu dengan persamaan eh, apa, sigma H out kurang sigma H in sama dengan Q ya. Tuh. Kemudian dengan reaksi kimia. Nah, tambahannya dengan reaksi kimia itu kita harus melibatkan panas reaksi atau delta HR, di mana delta HR itu adalah sigma H atau entalpi dari produk dikurangi dari sigma atau jumlah entalpi reaktan. Nah, biasanya digunakan seperti ini ya. Sigma delta HF dari produk dikalikan dengan molnya dikurangi dengan jumlah dari mol dikalikan dengan delta HF reaktan. Ya. Kemudian untuk neraca panas juga kita bisa mempertimbangkan hukum Hess ya. Jadi kita bisa membayangkan reaktan awal pada keadaan satu, misalnya kita rubah ke keadaan standar yaitu 298K 1 atm, kemudian kita cari tahu produk standarnya, baru kita rubah lagi menjadi produk akhir pada temperatur T2 ya. Itu adalah hukum Hess. Kemudian bagaimana cara kita menghitung neraca massa? Jadi neraca massa itu bisa dihitung dengan sedemikian ini. Jadi kita harus mempunyai PFD dan BFD lengkap ya. Ini didapatkan dari neraca massa. Kemudian kita harus selesaikan neraca massanya terlebih dahulu. Jadi sebelum menyelesaikan neraca panas kita harus selesai dulu neraca massanya. Kita harus menentukan suhu referensi biasanya 25 derajat Celcius.
dan mencari data persamaan CP. Nah, ini yang harus dicari misalnya dalam textbook atau database termodinamika ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Setelah mencari persamaan CP, barulah kita buat tabel neraca panasnya. Setelah itu, kita hitung entalpi dari setiap komponen ya, input maupun output ya. Kemudian jika dia ada reaksi, maka kita harus menghitung delta HR ya, seperti itu tadi. Dan setelah semuanya selesai, baru kita bisa menghitung nilai steam, pemanas, atau cooler yang dibutuhkan untuk menjalankan proses kimia tersebut. Ya, yang pertama contohnya seperti ini ya. Jadi kita harus tahu dulu eh, apa proses flow diagramnya ya, beserta dengan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya sama seperti neraca massa, ada nomornya juga ya, harus kita lengkapi. Kemudian jika dia prosesnya ada reaksi, maka reaksinya harus kita seimbangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyelesaikan neraca massa. Nah, dari video sebelumnya kita sudah bisa menyelesaikan neraca massa, jadi nanti kita akan buatkan contoh dari neraca massa ini. Nah, setelah itu baru kita cari tahu persamaan untuk mencari nilai CP atau kapasitas panas. Nah, CP ini bisa kita dapat database termodinamika, database persamaannya ini ya, itu dari Perry Chemical Handbook atau handbook teknik kimia yang lain, misalnya dari survei ya, atau bisa juga menggunakan software yang apa yang memang ada database termodinamikanya, contohnya HSC, chemistry software ini ya. Nah, dengan begitu, kalau kita lihat di sini, misalnya untuk mencari Al2O3 bentuk kristal, maka persamaan CP-nya yang kita pakai adalah 22,08 yang ini ya, plus 0,008971 T min 522.500 per T kuadrat. Nah, ini valid untuk suhu rentang 273 sampai 1973 Kelvin. Ingat satuannya ini harus kita perhatikan, jangan sampai salah. Kita harus konsisten menggunakan unitnya. Nah, ini kan baru CP ya. Ini harus dirubah menjadi integral CPDT karena persamaannya kan tadi delta H atau Q itu sama dengan integral T operasi sampai T referensi dari MCPDT. Nanti kita akan lihat. Nah, contohnya ini, jadi dari setiap senyawa yang berperan di dalam neraca panas kita nanti, itu kita harus tarik persamaan CP-nya terlebih dahulu. Misalnya untuk Fe2O3 persamaan CP-nya itu adalah 24,7 plus sekian T minus 423.400 per T kuadrat. Ini satuannya kalori per mol K ya, mol Kelvin. Nah, untuk menghitung neraca panas, kita harus membuat integral CPDT-nya dulu. Jadi integral CPDT ini dicari dengan mengintegralkan persamaan yang fungsi T ini. Jadi integral dari 24,7 itu adalah 24,7 T. Integral dari 0,011604 T itu adalah sekian tersebut dibagi 2 kalikan T kuadrat. Integral dari minus 423.400 per T kuadrat itu adalah plus 42300 kali 1/T. Nah, masih ingat ya apa konsep integral? Jadi kalau integral satu atau integral konstanta itu maka kita akan dapatkan X. Kalau dia dx ya dikalikan dengan dx. Kalau dia dikalikan dengan dt ya berarti variabelnya adalah t. Kalau integralnya X atau 1X, maka uh, hasil integralnya adalah setengah X kuadrat. Jadi apa pangkatnya ditambah dulu satu ya. Ini kan mula-mula pangkatnya satu ya. Ditambahkan satu, pangkat yang sudah ditangkat pangkatan satu tadi menjadi penyebutnya. Satu per dua. Dua ini adalah penyebutnya. Begitu seterusnya, kalau integral X kuadrat jadinya berarti sepertiga X pangkat 3. Nah, karena X kuadratnya ini pangkatnya ditambahkan satu terlebih dahulu, jadi 3. 3 pangkatnya ini menjadi penyebut. Jadi sepertiga X pangkat 3.
Nah, kemudian kalau integral batas atau integral tentu, misal ada batasnya T operasi sampai T referensi misalnya. Nah, integralnya dari 100. Berarti nilainya adalah 100T, ini integralnya. T-nya ini kita ganti dengan batasnya. T operasi kurangi T referensi. Jadi kalau misalnya persamaannya seperti ini, ya, T operasi integral dari 100T kuadrat, batasnya T operasi sampai T referensi misalnya. Maka hasil integralnya adalah 100 per 3 T pangkat 3 atau 100 per 3 T operasi pangkat 3 dikurangi T pangkat 3, T referensi pangkat 3. Jadi yang atas dikurangi batas yang bawah. Tuh, kemudian kita setelah itu bisa membuat neraca massa dan hitung delta HR jika ada reaksinya. Nah, untuk membuat tabel neraca massa, neraca panas, kita buat bentuk yang seperti ini yang hampir sama dengan tabel neraca massa kemarin. Jadi ada senyawa, kemudian inputnya, di dalam input itu kita masukkan stream berapa saja, satu misalnya atau dua. Kemudian karena sebelumnya kita sudah cari nilai dari integral CPDT, kita masukkan di sini dengan satuan kalori per mol, ya. Kemudian delta H ini dicari dengan mengalihkan nilai integral CPDT dengan kilomol per jam di neraca massa. Jadi kita akan lihat di video selanjutnya contoh Excel-nya. Nah, ini kita masukkan CPDT untuk masing-masing senyawa di masing-masing stream. Begitu juga delta H reaksi. Nah, kalau dia ada reaksi, kita wajib hukumnya mencari delta H reaksi. Bagaimana caranya? Tadi, ini kan kita sudah ada delta H untuk masing-masing streamnya. Jadi delta H produk, berarti yang ada di output di sini, dikurangi dengan delta H reaktan. Jadi dikalikan dengan koefisien reaksinya masing-masing. Didapatkanlah nilai misalnya sekian. Nah, setelah itu kita jumlahkan balance per streamnya masing-masing. Jumlahkan delta H masing-masing stream. Baru setelah itu kita cek balance atau tidak, ya. Nah, balance atau tidaknya ini nanti eh, kita cek, bisa cek dengan cek balance di sini. Kemudian jika memang dia tidak balance, misal ada masih kekurangan beberapa kalori per jam, maka kita wajib menambahkan Q steam. Inilah panas yang dibutuhkan untuk mensuplai supaya neraca panas itu balance atau dia bisa berjalan pada proses kimia tersebut bisa berjalan pada suhu tersebut. Nah, jadi ditambahkanlah Q steam di sini. Jadi Q steam ini sama dengan eh, input dikurangi output ditambah dengan delta H reaksi. Nah, begitu juga untuk proses selanjutnya filtrasi. Jika tidak ada reaksi, berarti delta H reaksinya nol. Gitu. Ya, kemudian ini tadi untuk menghitung delta HR, ya. Jika dia ada apa namanya ada reaksi, maka kita wajib hukumnya menghitung delta HR. Jadi delta HR ini adalah jumlah dari entalpi produk dikurangi jumlah dari entalpi reaktan dikalikan dengan eh, koefisien reaksinya masing-masing. Kemudian Q steam tadi input dikurangi output plus delta HR. Ya, itu saja untuk pengantar neraca panas kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di video eh, tutorial, ya, untuk membuat neraca massanya langsung di Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.